Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap firman yang akan kami dengar menjadi berkat satu minggu ke depan. Pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, segala roh-roh yang ingin menggagalkan pemberitaan firman Tuhan kami tolak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, baik. Kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Raja-Raja 11 dari ayat 1 sampai dengan 13. Ya, di Alkitab itu temanya adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jadi bukan seperti lagu tadi setia sampai mati, tapi dia di tengah perjalanan dia sudah jatuh, ya, jatuh dalam penyembahan berhala. Karena apa dia jatuh? Ya, karena dia lebih mencintai perempuan daripada mencintai Tuhan. Baik, terima kasih. Mari kita baca firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Raja-Raja 11. Saya di ayat yang ganjil, saudara di ayat 6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun dia mencintai perempuan Moab dan Amon. Saudara, tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 4. Sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Daud mengikuti Ashtoret, dewa orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejikan sembahan orang Amon. 6. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban Tuhan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya. Dan yang telah memberontakkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi dia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu padamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu itu aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anak pula aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya, satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah Kupilih. Ya, baik saudara. Ini pernyataan. Ya,
penyakit kalau sudah pakai mic ini. Baik, saudara kasih. Ya, perhatikan di slide. Salomo lebih mencintai siapa? Mencintai istri. Salahkah kita mencintai istri? Tentu tidak salah. Ya. Jadi saudara kekasih, ya, volumenya kurang Anton. Di mana di sini dia punya istri 1000 orang, 700 istri, sah 300 selir. Berarti istana Salomo ini dibangun hanya kebanyakan tempat istri. Ya, sorry anak muda ini. Berarti satu hari dia harus mencintai berapa orang perempuan? Halo, 33 orang. Itu untuk satu bulan. Ya, saudara bisa bayangkan ketika cintanya diberikan kepada 33 orang perempuan setiap hari, kapan dia melakukan pekerjaan yang lain? Coba jawab. Nah, yang laki-laki sama perempuan. Ya, tolong beli dulu baterai ini. Baterai apa? Saudara kasih, kapan dia mencintai Tuhan lagi? 33 orang rata-rata satu hari dia harus berteman dengan perempuan, ya kan? Memberikan cintanya. Bayangin, kapan lagi? Karena kan istrinya kan 1000 kan? Saudara bayangkan, ini cerita apa nih? Cerita nggak jelas sebenarnya ini cerita saya ini. Tapi itulah kenyataannya kan? Bagaimana dia mencintai perempuan ini, sehingga ketika dia mencintai perempuan 33 orang satu hari, bayangin, kapan lagi dia melakukan aktivitas yang lain? Gak ada lagi kan? Gak ada. Padahal selalu saya sampaikan bahwa kita harus lebih cinta kepada siapa? Kepada Tuhan daripada yang lain. Nah, karena hidupnya selama 1 bulan hanya bercinta nih, karena memenuhi kebutuhan yang 33 orang setiap hari, istrinya 1000, nggak ada lagi waktunya bagi yang lain, apalagi sama Tuhan. Ya, nah ini laki-laki, ya, makanya peraturan sekarang, apalagi Kristen, tidak boleh punya, bahasa mereka ada poligami, ada poligami dan poliandri, ya kan? Poligami, satu suami banyak istri. Poliandri, satu istri banyak suami. Orang Kristen hanya boleh punya satu istri atau punya satu suami. Kenapa? Nah itu tadi, gara-gara terlalu banyak cinta. Gara-gara terlalu banyak cinta Salomo, dia nggak lagi cinta sama Tuhan. Halo, bayangkan, ya kan? Bayangkan, habis waktunya untuk bercinta. Gak ada yang lain. Hebat banget memang. Karena apa? Karena dia raja. Ya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh siapa? Bangsa Israel. Nah, inilah penyebabnya, sehingga akhirnya apa? Di masa tuanya hatinya dicondongkan kepada berhala. Kenapa? Karena semua istrinya penyembah berhala. Laki-laki, kalau kau mencintai seorang perempuan, mungkin bukan orang Kristen, boleh.
Tapi kalau dia tidak mau percaya sama Yesus, no. Ya. Catat ya. Perempuan juga begitu. Kalau engkau mencintai seorang laki-laki, dia bukan pengikut Yesus, ketika dia menikah, kalau dia mau ikut Yesus, oke. Tapi kalau dia tidak mau, tidak boleh nikah. Kenapa? Ya iya dong. Kita harus lebih cinta sama Yesus. Kenapa? Kita hidup sampai hari ini karena Yesus. Ya memang bisa hidup kita begitu-begitu saja tanpa Yesus, tapi kita sudah menjadi orang yang tersesat. Ya. Semua istrinya, selirnya menyembah berhala. Jadi ya, kalau zaman dulu kan masih enak kan, masih apa? Masih tinggal di istana. Kalau zaman sekarang semakin enak. Pergi kemana? Ke mall Kelapa Gading, jadi habisin waktu. Pergi kemana? Jalan-jalan ke ITC, jalan-jalan. Zaman dulu kan hanya dia apa? Kerja perempuan ini, istrinya sama selirnya hanya menghias diri. Gimana aku biar cantik ya, biar raja itu senang sama saya ya. Dipoles-poles lah apa? Ini muka ini yang cantik. Ya, zaman dulu belum ada krim ban. Yang ada masih apa? Crimson. Saudara sekalian, boleh saudara bayangkan seorang raja kerjanya hanya bercinta, padahal Tuhan sudah 2 kali menunjukkan wajahnya kepada Salomo lewat mimpi. Kurang apa lagi sih kasih setia Tuhan? Saudara bisa bayangkan, Salomo jatuh kepada penyembahan berhala karena dia mencintai perempuan penyembah berhala. Dia mencintai, bukan menyayangi. Makanya kalau kau mau sayang sama istrimu atau suamimu, hanya satu, ya kan? Karena itu hanya satu. Kalau kau sayang, kalau 2 sudah apa? Berbagi kasih, ya kan? Contohnya siapa? Si Hana sama si Penina kan? Nah, karena kasih. Kalau kau mau punya istri, cukup 1 agar kau sayang. Ya, sama dengan suami. Lebih enggak ada lagi sayang. Yang ada hanya cinta. Jadi ini siapa ini? Si Salomo ini tidak mencintai Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, mesti ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Jemaat Gebeca Cilincing karena cintanya sama Tuhan. Gebeca Cilincing, jemaat di Cilincing ini minggu kelima pada kemana? Jalan-jalan. Katanya cinta Yesus. Kemana mereka? Pesta. Kemana? Arisan. Kemana? Ke mall. Katanya cinta Yesus. Halo. Minggu kelima gak ada. Coba lihat kiri kanannya, banyak kosong. Ketika engkau mencintai Yesus, doakan suami. Ketika engkau mencintai Yesus, doakan istrimu. Saudara kekasih, Salomo
dan akhirnya dihukum karena dia lebih mencintai manusia daripada Tuhan. Saudara kasih, maka dalam tadi kan, sekalipun ku berjalan, ini nggak ada bagi Salomo. Kenapa? Di tengah perjalanan dia tinggalkan Yesus, dia tinggalkan Tuhannya yang jauh dengan apa? Yahweh, Elohim, Adonai. Dia hanya lebih mencintai perempuan. Ya gimana enggak lupa sama Tuhan? Saudara bisa bayangkan, ya? Makanya hati-hati kalau engkau lebih mencintai apa tuh? Uang. Mencintai apa lagi? Mencintai yang lain daripada Yesus. Hati-hati, engkau akan jatuh. Cara mengaitkan. Selalu saya katakan, istri boleh hilang, suami boleh hilang, tapi Yesus tidak boleh hilang. Kenapa istri boleh hilang? Ya iya dong, satu saat juga dia mati. Suami juga demikian, satu saat juga dia mati, ya kan? Tapi Yesus tidak boleh hilang. Kata orang sana, selamanya, forever. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesusmu. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesusmu. Kau harus mencintai Yesus daripada harta, daripada istri, atau daripada suami. Kenapa? Kalau kita mencintai yang lain-lain, ya, maka Yesus akan lupa. Saya sudah katakan tadi kan, ini hitungan saya secara matematika. Dia harus bercinta dengan 33 perempuan satu hari. Bayangkan, kapan lagi dia datang sama Tuhan? Nggak ada lagi kan? Ya memang dia singgah kerja karena dia sebagai seorang raja. Saudara bisa bayangkan, ya? Tuh, lihat kiri kanannya, kosong banyak. Kemana mereka? Kemana? Cinta dunia. Bukan mencintai Tuhan. Makanya apa yang terjadi? Hidup ini begini-begini saja. Berkatnya tidak ada. Ya. Kalau kita cintanya sama Tuhan sangat-sangat kurang. Ya. Itu sendiri aja. Tapi jika engkau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkatmu akan melimpah. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ya, harus mencintai Tuhan Allah. Yang kedua, jangan tidak menyembah Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan wajahnya pada Salomo 2 kali, tetapi dia tidak mau. Iya dong, kapan lagi dia menyembah Tuhan? Orang Kristen lebih doyan menyembah apa? Menyembah hempeng. Ya, kenapa? Makanya orang Batak bilang, hempeng udah nama ngatur negara. Ya. Orang Kristen hatinya jauh dari Tuhan. Dia datang ke gereja, tapi hatinya di mana? Di Lintong di Buta. Ya kan? Tawa si adik. Ya. Dia ibadah di mana? Di Becau Cilincing. Tapi hatinya di Balide. Saudara bisa bayangkan. Ya. Orang Kristen, ya, jahatnya tidak mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Nggak ada terjadi sesuatu. Saya katakan, nggak usah deh kita muluk-muluk 80% nyembah Tuhan. Nggak usah. Buat aja 50% atau 50%. Jangankan 50% seperti timbangan. Apakah Anda, ya, dalam seminggu berapa persenkah Anda datang kepada Tuhan? Hitung
sendiri saja. Paling-paling ibadah hari Minggu 2 jam, komsel 2 jam. Lainnya ada enggak? Terus berdoa. Hitung-hitung. Taruh 2 jam, berarti 6 jam. Ya kan? Satu hari berapa jam? 24 jam. Kali 1 minggu berapa? 100 berapa? 160. Katakanlah 160 kurang 6 jam. Berarti 164 jam. Kita hanya untuk diri kita sendiri. Coba, ada enggak 10%? Enggak nyampe. Makanya selalu saya sampaikan, Anda dalam posisi dimanapun baca firman Tuhan, itu juga saat menyembah Tuhan. Ya, baca firman Tuhan, habisin firman Tuhan minimal 10 pasal. Ya kan? Di rumahmu silakan menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau meninggikan Tuhan, Anda ya menjadi orang yang takut kepada Tuhan, sehingga Anda akan menerima berkat-berkat Tuhan Allah. Nomor 4. Ya, lihat. Ya. Ini bukan omong kosong. Ini bukan omong-omong, tapi ini adalah realita. Ya. Tapi realita. Nyatanya apa? Kita sekarang terlalu banyak mengurangi. Dibuat 2 puasa, kagak ada yang datang. Kemana? Coba. Dibuat ini 2 pekerja, kagak ada yang datang. Kemana? Kemana mereka lari? Kemana mereka berkumpul? Ya, orang Batak doyannya marnona. Kalau orang Manado doyannya warung baku dapa ya. Yeah. Saudara kekasih, saudara bisa bayangkan, ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan. Amin. Tuhan disenangkan. Senangkanlah hati Tuhanmu. Kenapa? Hanya dengan puji-pujian. Ya. Hanya dengan puji-pujian kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan enggak butuh kok uangmu. Tuhan punya semuanya. Tuhan enggak butuh kok yaitu apa? Yang lain-lainnya yang kau miliki. Tapi yang Tuhan inginkan, ketika engkau datang pada Tuhan, mungkin mau 1 lagu, mungkin 2 lagu, ya, tergantung kepada Anda kemampuannya. Silakan, ya. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan melihat hatimu, Tuhan akan melihat pikiranmu, jiwamu. Ketika Tuhan melihat itu benar-benar memuliakan Tuhan, berkat-berkat Allah akan mengalir. Amin. Amin. Nah, inilah yang harus kita miliki. Kenapa sih orang Kristen susah dia datang kepada Tuhan? Hari Minggu susah. Saudara-saudara kita, saudara bisa lihat setiap hari Jumat jalan-jalan sampai nggak bisa lewat. Mereka nggak sediakan kursi, bawa sendiri dari rumahnya, ya, bawa sendiri dari rumahnya, seperti keset, ya kan, mereka bawa dari rumahnya. Ya, yang penting bisa ini duduk, bisa ini 2 apa ini, lutut ini, mereka menyembah Tuhan mereka. Mereka setia, mereka di jalan. Orang Kristen mana kesetiaannya kepada Tuhan? Ya. Orang Kristen tidak ada takut sama Tuhan. Giliran dia sudah susah, baru apa? Baru dia nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan,
Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya, dia cari 1001 alasan, minta tolong sama Tuhan, minta kesembuhan. Giliran sudah dalam keadaan kerja terjepit. Saudara bisa bayangkan, ya, saudara bisa bayangkan. Atau banyak juga orang Kristen, giliran dia sudah kaya, lupa sama Tuhan. Giliran dia biasa-biasa saja, getolnya sama Tuhan, ya, getol sama Tuhan. Tapi giliran dia sudah diberkati, mulai berkurang. Nah, makanya iblis mencobai yang nomor 3. Dia perlihatkan, lihatlah dunia ini begitu indah, ya, begitu indah. Orang Kristen juga demikian, lebih, ya, melihat keindahan dunia daripada keindahan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kenapa kehidupan kita hanya begitu-begitu saja? Karena kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kasih waktumu kepada Tuhan, 10% aja sama Tuhan setiap minggu, saya yakin berkatmu akan semakin bertambah. Ya, saudara, ini bagus dan kesaksian dari si Ani. Ya, memang benar. Saya juga begitu. Suara saya habis-habisan, tapi saya selalu minum apa? Air, bukan air hangat lagi, air panas saya tiup, diminum, ya kan? Tapi nggak boleh lagi minum es. Hei anak muda, jangan coba-coba minum es. Kenapa? Akan merusak pita suaramu dan makmur, ya. Tapi banyak orang nggak menyadari, ya. Jadi saudara kekasih, ketika walaupun suara kita dalam keadaan kacau balau, datanglah sama Tuhan, ya, datang sama Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti menyembah Tuhan. Usahakan, kalau bisa minimal setengah jam aja deh satu hari. Apa sih gunanya? Apa sih salahnya kalau kita datang kepada Tuhan? Saya katakan sekali lagi, kalau Anda hidup hari ini itu karena Tuhan. Makanya Jacqueline Salose bilang, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta. Tuhan itu cinta sama Anda dan saya. Amin. Makanya Dia suruh anaknya dari surga turun menebus Anda dan saya. Kurang apa sih lagi Tuhan? Gak ada kurangnya. Yang berlaku adalah manusia. Yang berlaku adalah manusia. Sok hebat, sok jago, sok pintar, sok breaker. Tahu gak sok breaker? Motor sama mobil ada sok breaker. Saudara kekasih, ya, jangan kita sok sama Tuhan, ya. Lebih sudah kita pemazmur bilang ini, kita hanya berasal dari sebuah debu. Nah, ada kita apa-apa di mata Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi penyembah Tuhan, pemazmur bilang, Daud di mata Tuhan, Daud adalah biji matanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Nah, ini lagunya nanti kita dulu. Mazmur 90 ayat 12. Ya. Saudara kekasih, ajarkan Tuhan menghitung
hari-hari. Orang Kristen gak pernah menghitung hari-hari, hanya menghitung hari-hari kapan dapat ampau. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 15. Gajian tanggal berapa? Orang Kristen hanya menghitung akhir bulan, tidak pernah menghitung bulan Mei ini berapa kali ibadah. Ya, saya hari sekali ibadah, nggak pernah dihitung. Kalau bisa sebulan absen, 1 bulan nggak ada baca firman Tuhan, 1 bulan nggak ada konser. Orang Kristen lebih enak lalap di parlala, makanlah. Saudara kekasih, nah ini ya, nih nomor 3, kebanyakan dari kita ngomong hidup terlalu enak tanpa belajar dan kesulitan. Salomo itu nggak pernah kesulitan, enak tinggal ngomong sama pasukannya, sama rakyatnya, tersedia semua. Cari perempuan cantik katanya, udah cari makanan. Nggak tahu tiap hari makan sapi atau makan keboi ini siapa ini? Si Salomo ini nggak pernah makan apa? Nggak pernah makan ikan asin. Mana pernah? Ya ini keras aja kan, pasti bakalan dia enak-enak terus. Nggak pernah mengalami peperang. Tapi Daud menjadi musuh Saul, dia diincar-incar, ya kan, mau dibunuh. Pergi dia kemana-mana, pergi ke musuhnya Filistin. Saudara bisa bayangkan, dia berperang. Salomo tidak pernah mengalami kesulitan. Hei anak muda, ketika engkau tidak pernah mengalami kesulitan, catat ya, saya tidak menghukumi, saya tidak menghakimi. Ketika ada badai dalam hidupmu, engkau akan tak tohoi firman Tuhan ini nama haloi. Yang kita salahkan siapa? Tuhan. Kalau saya ini jangan kau tanya, saya sudah banyak mengalami badai. Pergi ke Riau, dorong-dorong kayu di hutan. Lalu bayangkan, gak ada gaji, makan tidak makan. Susah ini orang alami. Pergi ke Batam, jadi apa? Jadi tukang kayu. Dia dapat uang. Nyampe ke Jakarta. Ini jalan kaki ini. Adalah teman dari si borong-borong, nggak kenal, penting orang Batak. Tinggalnya di kandang apa? Kandang sapi. Saya tinggal di kandang sapi, walaupun di sana gak ada sapi, ya kan? Susah. Jadi harus naik Pulau Gadung, Malaka. Halo. Banyak kesusahan yang saya alami. Waktu saya mahasiswa, saya dari Keca di Medan. Saya mengalami banyak kesusahan. Jadi nggak ada yang mau saya sombongkan, nggak ada yang mau saya tinggikan. Kalau itu belah ada makan Indomie direbus jadi apa? Bisa banyak satu balangan. Jadi saya rasa belum kesulitan yang sulit itu, ya kan? Kesulitan yang selalu begitu banyak. Justru Ibu Eva Monita yang paling sulit saya katakan. Ditinggalkan suami masih kecil anaknya. Terus apa lagi? Turun naik apa? Naik bis, ya kan? Sampai hari ini masih apa? Turun naik. Nah. Orang recehan om. Saudara kekasih, saudara bisa bayangkan, ketika kita mengalami kesulitan, jadi kita ketemu dengan
yang enak, pasti kita susah untuk apa? Untuk menimpa. Nih, opung, itu ada pesanan, pandang. Saya harus masuk ke dalam. Sampai segitu dua-dua, hanya ngambil uang 20.000. Bayangin, masuk ke dalam, bawa pisau. Memang sih nggak ada ular di sana, nggak ada macan, ya kan? Tapi harus terjun ke dalam lumpur. Saudara kekasih, catat ya anak muda ya, ketika engkau tidak pernah mengalami kesulitan, kau akan gampang jatuh. Jadi ketika engkau mengalami kesulitan, disitulah engkau datang pada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, mampukan aku. Makanya banyak orang Kristen kan tinggalkan Yesus karena jabatan, tinggalkan Yesus karena uang, tinggalkan Yesus karena cinta. Halo, saya katakan sekali lagi, anak-anak muda di sini belum mengalami masa-masa kesulitan, ya. Jadi jangan minta Tuhan berikan aku kesulitan. Enggak, nanti kan ada. Jadi hidup ini ya bergelombang. Ya kan? Saya sudah pergi ke Medan dengan naik kapal ke Teluk, ya kan? Jadi ada badai, ya kan? Mulai dari Belawan sampai ke Batam, sampai ke Belawan, pulang pergi demikian. Di udara juga demikian. Ada gelombang karena benturan pesawat dengan awan. Jadi demikian juga dalam hidup. Ketika ada kesulitan, ada masalah, ayo catat ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tapi Tuhan izinkan pencobaan itu karena dari kita. Maksudnya apa? Itu tadi Esther kami begitu, ya, kemana-mana pulang minum boba, kemana-mana minum es. Akhirnya apa? Batu loh, mati matanya. Kenapa batu-batu? Ya dia sendiri yang mencoba dirinya. Udah tahu boba itu kurang bagus, udah tahu es itu kurang bagus, tapi nah, hajar terus bro, hajar, ya kan? Sama dengan bapak-bapak, hajar terus, isi harroa, mari sang, akhirnya batu-batu. Saya sudah merasakan bagaimana batu-batu sampai muntah darah karena ini pekerjaan saya, kerja saya merokok, ya kan. Di Medan dulu kita itu mahasiswa, ketemulah dengan ya mahasiswa orang Batak. Kerja kita makan apa? Nih minum tua sama makan pinggol-pinggol, tahu gak pinggol-pinggol? Kopi B2 ini banyak dijual di mana? Di Medan. Inilah kampung kata orang Batak, ya kan? Kerja kita sampai apa? Begadang. Akhirnya apa? Minggu berikutnya kita itu cobaan dari kita tidak menjaga kesehatan. Halo anak muda, kalau kau mau sehat, jangan kau pada begadang, ya kan? Istirahatlah bagus, usahakan, apalagi kau punya dunia kerja jam 9 kerja, kan? Nah, jadi mulai jam 9 usahakan tidur, ya. Kecuali dalam keadaan IGD kata orang Siesra, IGD, ya kan?
Nah, macet di jalan. Karena apa? Jalan cacing penuh dengan apa? Dengan kontainer. Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi, nah, hidup terlalu enak tanpa belajar dari kesulitan. Salomo meninggalkan Tuhan karena dalam hidupnya begitu enak. Jadi, ketika orang tuamu tidak punya apa-apa, sehingga engkau jungkir balik untuk bekerja, jungkir balik juga berdoa, syukuri, ya, syukuri. Jangan engkau salahkan orang tua. Kenapa sih bapakku bukan Prabowo? Biar aku enak. Jangan. Ya, kau terlahir karena orang tua bersyukur. Pasti kalau engkau sungguh-sungguh dapat itu kepada Tuhan. Saya Semorangkir bilang, apa lagunya? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Mungkin kau sekarang dalam keadaan nilai 10. Nanti ketika engkau sungguh-sungguh menjalani kesulitan tersebut dengan pertolongan Tuhan, kau akan diangkat Tuhan. Nilaimu bisa menjadi 50, 60, 70 sampai 100. Makanya dia lagu, kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena kau menopang aku. Lebih dari yang dapat ku perbuat, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan, makanya firman Tuhan bilang, Tuhan bukan membuat engkau menjadi ekor, tapi menjadi kelapa. Kelapa itu kepala. Kepala, percayalah. Itu bukan omong-omong, itu firman Tuhan. Benar. Ya. Nggak ada mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, ketika engkau menemukan kesulitan, itu adalah nomor 3, mengalami pembentukan dari Tuhan. Amin. Tuhan ingin membuat Anda dan saya menjadi biji matanya. Tuhan ingin membuat kita menjadi emas murni. Ya, dibentuk. Ya. Jadi jangan engkau salahkan orang tua. Ketika menemukan kesulitan, datanglah engkau kepada Tuhan. Datanglah engkau berseru kepada Tuhan. Datanglah meminta pertolongan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Yesus itu tidak pernah meninggalkanmu satu detik pun. Ya, gak pernah. Yang meninggalkan Tuhan Anda dan saya. Karena itu tadi, makanya kemarin khotbah saya ditutup. Ya, banyak orang meninggalkan gereja karena jadwal yang padat. Terlalu padat jadwalnya di luar sana. Ya, sehingga gak ada waktunya berdoa bagi suami dan istri agar datang ke gereja. Akhirnya apa? Boro-boro istri datang, boro-boro suami datang, dua-dua gak datang. Kemana mereka? Ya, kemana mereka? Kedua, kenapa gereja kehilangan? Karena gereja kompromi dengan dosa. Ya, saudara kasih, kita lihat bagaimana kehidupan sekarang. Benar-benar begitu apa? Semua kompromi. Ketika ditegur,
gak mau datang beribadah. Ya, banyak alasan. Tersinggung aku bah, tersinggung aku bah, katanya. Orang bahasa begitu, gampang-gampang tersinggung. Padahal tujuan Tuhan dengan kita ditegur, bahkan firman Tuhan berkata kita ditegur dan disesat, itu adalah pembentukan Tuhan supaya kita diangkat, supaya kita mengerti di mana letak kesalahan kita. Ini anak-anak muda ini gak pernah kan? Ini manusia ini sudah dipukul oleh orang tua sendiri. Makan dilempar pakai apa? Piringnya masih ada nasi. Dihajar, sakit. Tapi anak sekarang hanya satu kata aja dia sudah apa? Nggak tahu lagi. Ya, bahkan orang tuanya dibunuh. Ya, saudara terkasih, saudara bisa melihat gereja sekarang kehilangan karena terlalu banyak keberbadan. Gereja kehilangan terlalu banyak kompromi. Ya. Nomor terakhir adalah membangkitkan lawan dan musuh. Inilah akibat daripada Salomo menyembah berhala. Tadinya zaman siapa? Zaman Daud bapaknya. Sampai setengah perjalanan, semua bangsa-bangsa di sekitarnya bayar upetik. Kalau zaman sekarang dibilang pajak atau bea atau cukai. Mereka bayar karena mereka sudah kalah kepada Daud. Tapi giliran ini Salomo menyembah berhala, Tuhan sendiri menjadi lawan Salomo, membangkitkan musuh-musuh kita. Catat ya di dalam pikiranmu. Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa kesusahan ini terus-menerus? Karena hatimu tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Banyak masalah yang Anda hadapi, banyak persoalan, itu seolah-olah musuh. Tapi jika engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka engkau akan menerima berkat-berkat Tuhan Allah. Hidupmu akan diberkati. Lalu, apakah susah? Tidak, sebenarnya tidak susah. Tuhan akan memberkati orang lain. Ya, mengirim burung-burung gagak. Anda saudara bisa menerima berkat-berkat kan? Lewat gereja. Apakah lewat CCI atau Hasidik atau sembako atau lain-lain. Tapi bila semua jemaat ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan, keluarga Anda diberkati Tuhan, pekerjaanmu akan sukses, kau akan berhasil, anak-anakmu diberkati, amin. Itulah berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, nama sain, nama sonon, nama bubusira, nama makan kalela katanya. Itu musuh karena kesetiaanmu kurang menyembah Tuhan. Ya, catat dalam hati. Makanya mari kita belajar sungguh-sungguh pada Tuhan. Ketika kau menyembah Tuhan, Tuhan tidak pernah engkau menyembah Tuhan, Dia meminta uangmu. Dia hanya meminta mulut kita, kerongkongan kita, nih hati kita ini menyembah Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau berhenti memuji Tuhan. Amin. Jangan pernah. Musik.
Mazmur 90 ayat 12. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar aku Tuhan hidup dalam tangan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Ajarlah jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur pada. Orang Kristen kebanyakan hanya bersungut-sungut. Orang Kristen tidak berani seperti Israel, kerjanya hanya bersungut-sungut. Hari ini, ya, itu saudara baca di dalam pasal berikutnya. Apa hukuman Salomo? Akhirnya Tuhan meninggalkan Salomo dan kerajaannya terpecah menjadi dua bagian. Dua bagian buat anaknya Rehabeam dan 10 bagian dari anak selirnya, yaitu Jerobeam, 10 suku. Itulah awal perpecahan bangsa Israel. Saudara kekasih, saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah membuat engkau gagal. Catat ya, Tuhan tidak pernah membuat engkau hancur. Tuhan tidak pernah menghukum Anda dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan, karena dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kasih percayalah, Tuhan kita itu adalah yang baik. Selama engkau hidup menyembah Tuhan, maka terjadi mujizat. Selama engkau hidup dalam tangan Tuhan, mujizat itu ada dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang konsisten, yang punya komitmen. Dia punya janji tidak pernah berubah. Dia punya janji tidak pernah berubah. Dia setia dalam segala hal. Yang tidak setia Anda dan saya. Oleh sebab itu, hari ini Daud diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Selama dia berperang, kemarin kan kemanapun dia selalu menang. Excellent, kata orang Inggris. Ya, semua kerajaan yang dia babat semuanya bayar upeti, bayar pajak. Aman kerajaannya, tidak ada masalah. Catat, bawa dalam kehidupanmu. Bila engkau setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan
Amin. Catat ya. Musik. Balik lagi G. Tiada berubah kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Mari berdiri. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat setiap hari. Naikkan kembali pujian dari hatimu paling dalam. Tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau beserta, selama kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan selagi, selama kau beserta, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku menyembah, ku melihat bahwa mujizat setiap hari. Mari angkat tangan. Kau yang beserta dengan Tuhan setiap hari lewat pujian penyembahan, lewat pembacaan firman Tuhan. Mari, engkau yang tidak pernah berhenti memuji menyembah Tuhan, engkau yang tidak pernah berhenti baca kebenaran firman Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan menjauhkan segala belalang-belalang pelahap. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari hidup. Percayalah, yang Tuhan inginkan engkau setia seperti lagu tadi, setia sampai akhir hidupmu. Berjalanlah bersama Tuhan dalam kesetiaan. Berjalanlah bersama Yesus dalam kesetiaan. Tuhan tidak pernah melihat uangmu. Tuhan tidak pernah melihat kantongmu. Tuhan tidak pernah melihat bajumu atau pakaianmu atau apa yang engkau miliki. Yang Tuhan lihat, Anda punya hati. Apakah hatimu selalu setia menyembah Dia? Tuhan tidak pernah lihat yang di luar, tapi Tuhan hanya melihat hatimu. Apakah engkau berpaut kepada Tuhan? Hari ini menjadi komitmen Anda. Belajar dari Daud, sampai mati dia tetap setia. Sampai mati dia tetap pemuji Tuhan yang setia, pemazmur yang sungguh-sungguh. Jangan seperti Salomo, karena hidupnya terlalu enak, akhirnya dia meninggalkan Tuhan.
Tuhan yang telah menunjukkan wajahnya kepada 2 kali lewat mimpi. Akhirnya Tuhan menghukum, Tuhan meninggalkan dia. Sebab itu saudara kekasih, selama engkau hidup, sembahlah Yesus. Selama engkau hidup, jangan berpaling dari Yesus. Masalah berkat, kau tidak usah bimbang, kau tidak usah ragu. Tuhan memberkati hidup, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan akan membuat anak-anakmu berhasil, asal engkau menjadi orang tua yang taat dan setia kepada Tuhan, yang tidak pernah berhenti datang kepada Tuhan. Maka mujizat ada dalam hidupmu, maka mujizat ada di dalam keluargamu, maka mujizat ada dalam keluarga gereja ini. Tuhan menginginkan semua jemaat-jemaat di sini adalah menjadi pendoa. Seorang mantan pemuja setan, dia berkata harus banyak berdoa. Yang ketiga saya tadi sebenarnya adalah gereja Tuhan kenapa tidak bertumbuh. Itu nomor 3. Nomor 1 tadi jadwal padat, yang kedua kompromi dengan dosa, yang ketiga adalah gereja kurang berdoa. Gereja kurang berdoa. Saudara bisa cek and recheck Anda, apakah seperti tadi, berapa lamakah aku datang menyembah Tuhan? Orang abasyana bayara basana basikar. Orang bayara basyana bayara basana. Orang abasana basana. Orang abasikar bayara basana. Sekali lagi katakan dengan lembut. Keyboard aja. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Percayalah Bapak Ibu saudara kasih, anak-anak muda, mujizat demi mujizat ada dalam hidupmu. Berkat-berkat ada di dalam keluargamu. Bila engkau taat dan setia menyembah Tuhan, bila engkau selalu datang bermazmur kepada Tuhan, sama seperti Daud, gak pernah berhenti memuji Tuhan, gak pernah berhenti datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, luangkan waktumu kepada Tuhan. Usahakan minimal 10% saja satu hari. Usahakan menyembah Tuhan, usahakan baca firman Tuhan. Lihatlah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Orang abasyikara basah. Mari angkat tangan. Mari, engkau yang selama ini kurang komitmen, mari engkau komitmen pada Tuhan. Kau yang sakit, angkat tanganmu. Kau yang punya beban, angkat tanganmu. Kau punya pergumulan, angkat tanganmu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mari, kau yang sakit letakkan di tangan kirimu di bagian yang sakit, tangan kananmu di atas. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, Tuhan, kami tidak mau menjadi gagal. Tuhan, kami tidak mau dihukum seperti Salomo. Tuhan, kami tetap punya komitmen yang sungguh-sungguh sampai kami mati. Kami tetap setia mengikut Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kami mengikut Tuhan sampai kesudahannya. Karena itulah bukti bahwa Yesus telah mencintai kami, maka kami juga harus mencintai Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat Tuhan beban mereka yang punya beban. Tuhan, angkat beban mereka.
ketika mereka setia tetap kepada Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbuat berat, Tuhan angkat. Punya pergumulan, Tuhan tolong. Yang membutuhkan jawaban pasti, dalam nama Yesus ada jawaban pasti. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya kami adalah pemenang-pemenang. Kami adalah penerima-penerima berkat. Kami adalah orang-orang yang setia menyembah Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menerima kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan.